Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan program ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita terus bergumul dengan masalah COVID. Dan sampai hari ini ada begitu banyak pernyataan-pernyataan dari berbagai kelompok masyarakat tentang apa ini yang sedang dihadapi. Tapi buat saya sangat perlu untuk mengenal Tuhan di hari-hari yang berat ini. Sangat perlu untuk kita mengetahui kehendak Tuhan di hari-hari yang sukar ini. Saya percaya bahwa ketika persepsi kita atau cara pandang kita itu berubah, maka akan menolong kita untuk tetap kuat menghadapi keadaan apapun. Nah, Alkitab Perjanjian Lama itu mengekspos kebenaran bahwa ternyata mengenal Tuhan, sarana yang dipakai salah satunya yaitu melalui penderitaan, kesulitan, pengalaman padang gurun. Bagian yang lain dari kitab Ayub menjelaskan bahwa informasi, pengetahuan tidak cukup untuk membuat seseorang mengenal Tuhan dengan benar. Butuh penyataan ilahi, pengalaman ilahi untuk merombak sebuah persepsi yang salah dari hidup manusia tentang Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini tema yang akan kita bahas yaitu mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Baiklah, kita baca Kolose 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat dari ayat ini menjelaskan bahwa untuk kita mengerti kehendak Tuhan yang benar atau yang sempurna itu, maka kita perlu menerima hikmat dan pengertian yang benar. Kata menerima itu merujuk kepada sebuah pengertian menerima perintah, menerima tugas, menerima sebuah tuntutan, lalu kemudian mengacu kepada melaksanakannya, menyelesaikan dengan lengkap atau kehendak Tuhan dengan tepat dan sempurna. Kata menerima ini juga merujuk kepada pengertian mengisi sesuatu sampai penuh dengan benda atau hal yang tidak berwujud, sehingga benar-benar berkelimpahan atau terpenuhi. Ini berarti bahwa supaya kita mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna itu, kita perlu melimpah dengan hikmat dan pengertian yang benar. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya dorong kita untuk mari minta kepada Tuhan untuk kita dipenuhi dengan pengetahuan dan pengertian yang benar itu. Yang setuju bilang amin. Bagian ayat yang lain yang kemudian juga mendorong kita untuk harus mengejar hikmat ini. Amsal 4 ayat yang ke-5 dibilang gini, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Kata perolehlah dalam bahasa Ibrani dipakai kata keneh, punya pengertian memperoleh, membeli, menebus, memiliki. Dari arti kata ini menunjuk kepada ada sebuah pengorbanan dari diri si pemilik. Ada pengorbanan dari diri kita pribadi untuk bisa membeli, menebus, memiliki atau memperoleh hikmat itu. Berapa banyak hari ini yang mau sepakat dengan saya? Kalau hikmat itu akan menolong kita
untuk memahami kehendak Tuhan yang sempurna. Kita harus menerima, kita harus memperoleh, kita harus mengorbankan sesuatu dari diri kita untuk bisa memilikinya. Maka mari lakukan sesuatu. Mari secara aktif Bapak Ibu Saudara mengupayakan supaya kita bisa mendapatkan hikmat itu dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata hikmat itu sendiri punya pengertian bijak, mengajar, mempertimbangkan, melihat, cara berpikir, atau sikap tentang pengalaman hidup, atau sebuah pemahaman yang karenanya membawa kesuksesan dan kemakmuran kepada yang memilikinya. Contoh 1 Samuel 18 ayat yang ke-14, Yeremia 23 ayat 5, Yesaya 52 ayat 13. Itu menerangkan bagaimana hikmat itu membuat orang yang memilikinya menjadi sukses dan makmur. Saya percaya kita menginginkan itu dalam kehidupan kita. Hikmat di dalam Alkitab itu sangat berbeda dengan pandangan dunia atau pandangan kuno. Hikmat adalah ajaran tentang pribadi Tuhan yang begitu suci dan adil, yang tercermin kepada orang-orang yang mengenalnya, sehingga dia dapat menunjukkan karakter Allah itu dalam berbagai urusan kehidupan. Itulah yang disebut dengan hikmat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, penekanan tentang konteks ini itu menunjuk kepada kehendak manusia dalam berbagai bidang hidup harus tunduk pada tujuan ilahi. Saya harus garis bawahi itu, bahwa kehendak manusia dalam berbagai bidang hidup harus tunduk pada tujuan ilahi. Saya percaya dalam hal ini, untuk hal apapun yang sedang kita hadapi, kalau kehendak kita, keinginan kita itu tunduk pada tujuan ilahi yang mungkin belum dipahami, kita akan penuh dengan sukacita, kita akan berbahagia, karena kita tahu tujuan Tuhan selalu untuk sesuatu yang baik buat hidup saudara dan saya. Amin. Nah, ini juga berarti bahwa Alkitab menjelaskan hikmat bukan sebuah teori, bukan sebuah spekulasi, tetapi didasari pada wahyu Allah untuk dijalankan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Ayub 28 ayat 28 bilang gini, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Mari kita lihat sama-sama apa akibatnya kalau hidup kita dipenuhi dengan hikmat dalam batasan tunduk takluk pada tujuan ilahi, tunduk hormat kepada Tuhan, mengenali pribadi Tuhan, dan itu tercermin bagi kita sehingga muncul karakter Allah dalam berbagai urusan pribadi kehidupan ini. Alkitab menjelaskan dalam bagian ayat yang kita baca tadi, hal yang pertama, kalau kita mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna dan medianya itu melalui hikmat dan pengertian, maka buah yang pertama atau hasil yang pertama, akibat yang pertama, yaitu hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ingin hari ini berkata buat Tuhan, saya ingin punya kehidupan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini tidak lepas daripada mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya untuk poin yang pertama ini, saya mau baca Matius 10 ayat 38, dibilang gini, barang siapa tidak memikul salib dan ikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya bahwa
Jika saudara dan saya mau jadi orang yang layak di hadapan Tuhan, kita harus bersedia pikul salib. Ada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan keinginan kita, tapi itu Tuhan izinkan kita harus tanggung. Itulah salib yang saudara dan saya sedang pikul. Kalau karena tujuan Tuhan, kita harus menahan diri untuk hal apapun, itu salib. Dalam perspektif ini, 2 Tesalonika 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima, dibilang begini, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena apa? Kerajaan Allah. Ayat ini saya terjemahkan dengan simpel. Kalau karena kehendak Allah, kalau karena kerajaan Allah, kita harus mengalami sebuah penganiayaan, mengalami sebuah penindasan. Kalau karena kerajaan Allah, kita harus sepertinya menahan segala hal, tabah dalam segala apa? Segala tindakan iman kita. Maka kita sedang dianggap layak sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Pikul salib itu dianggap layak di hadapan Tuhan. Karena kerajaan Allah, kita terpaksa harus tabah, menderita, teraniaya, tertindas. Maka itu juga adalah sesuatu yang layak dan berkenan di hati Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biar tujuan yang seperti ini yang menjadi fokus kita hari-hari ini. Tidak sekedar keluar dari sebuah persoalan, atau tidak sekedar lepas dari sebuah penderitaan. Mari lihat ayat berikutnya. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Jadi dalam ayat ini, layak dan berkenan dihubungkan dengan keberadaanku dan keberadaanmu sebagai seorang pelayan Tuhan atau sebagai seorang pekerja Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa hindari omong kosong yang tidak suci, jauhi nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, hindarilah pertengkaran. Hal-hal ini ketika kita lakukan itu, kita sedang ada dalam sebuah tindakan upaya untuk layak di hadapan Allah sebagai seorang pelayan Tuhan. Apapun yang sedang menjadi tantangan bagimu, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya bagian pertama dari akibat mengenal kehendak Tuhan yang sempurna, itu nyata bagi saudara dan saya. Kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari lihat yang kedua. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi akibat mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, yaitu hidup kita memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saya highlight, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Artinya bahwa ayat ini mengarahkan saudara dan saya untuk mari koreksi diri, mari tilik diri, mari nilai diri kita sendiri. Uji apa yang kita kerjakan, apakah itu layak untuk kita banggakan atau tidak.
Dengan begitu akan terukur bahwa benar yang kita buat itu berbuah dalam pekerjaan yang baik. Artinya menjadi berkat bagi orang lain. Tentu pasti kita akan melihat bahwa orang banyak udah menikmati sesuatu. Sebab bicara tentang buah, yaitu kehidupan yang pasti dialami, dinikmati, disukai oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari lihat yang ketiga. Apa akibatnya kalau seseorang memahami, mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna itu? Saya catat di sini sebagaimana kata Kolose tadi ayat yang ke-10, bunyinya demikian. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi akibat yang ketiga kalau seseorang itu memahami, mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, otomatis dia akan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Bertumbuh dalam bahasa Yunani dipakai kata auxanomenoi, artinya berkembang, bertambah besar secara ukuran. Itu berarti bahwa pengetahuan, pemahaman yang benar tentang Tuhan, kita bisa ukur apakah benar kita bertumbuh atau enggak. Itu akibat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya gereja Tuhan dilengkapi dengan pelayanan 5 jawatan. Karena Alkitab menjelaskan di dalam Efesus pasal 4 bahwa dengan pelayanan 5 jawatan ini melengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan, pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Sehingga kita semua itu mencapai sebuah kesatuan. Ini proses tentang pertumbuhan atau area pertumbuhan dijelaskan di sini, Bapak Ibu Saudara. Dan dibilang di situ kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga bukan lagi seperti anak-anak yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dan permainan palsu dalam kelicikan orang-orang yang menyesatkan. Itulah yang menjadi peran daripada pelayanan 5 jawatan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari buka diri untuk dilengkapi dengan gembala, oleh rasul, oleh nabi-nabi, oleh para penginjil maupun guru-guru. Saya lihat satu contoh di Alkitab, satu keluarga yang bisa menjadi sebuah gambaran yang terukur buat kita. Bagaimana pertumbuhan yang terjadi dari pribadi-pribadi ini. Saudara pasti kenal keluarga ini paling dekat dengan Tuhan Yesus. Satu keluarga di Betani dan disebutkan dengan nama Marta, Maria, Lazarus. Lukas 10 dan Yohanes 12 itu menerangkan ada perubahan atau pertumbuhan yang terjadi dalam pribadi-pribadi ini. Di Lukas 10, Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjelaskan Marta ketika Yesus ada di sana, dia sibuk sekali melayani hal-hal jasmani. Dan ketika dia melihat Maria hanya duduk-duduk di kaki Yesus, yang keluar dari hati dia dan keluar dari mulut dia, yaitu keluhan kepada Yesus, kenapa engkau tidak peduli? Suruh Maria bantu aku. Nah, itu kisah Marta di Lukas 10. Nah, tapi kemudian Yohanes 12 mencatat, satu hari ketika Yesus datang kembali di tempat itu, Marta tetap melayani. Yang luar biasa, tidak ada catatan keluhan apapun yang keluar dari mulut dia. Itu sebuah tanda pertumbuhan terjadi dalam kehidupan dia. Nah, bagaimana dengan Maria? Saudara pasti paling hafal kisah itu, sebab paling sering dikhotbahkan. Maria duduk diam di kaki Yesus, dengarkan apa yang Yesus ajarkan. Bahkan Yesus bilang gini, dia telah melakukan yang terbaik yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Tapi ketika peristiwa berikutnya, Yohanes 12 mencatat, ketika Yesus ada kembali di kampung dia, di rumah dia, Alkitab bilang gini, Maria tidak hanya duduk di kaki Yesus, dia ambil minyak narwastu yang mahal harganya. Itu sesuatu yang paling berharga yang dia punya. Dia dekati Yesus, dia pecahkan itu. Lalu kemudian
Dengan rambutnya dia menyeka minyak itu di kaki Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang berubah dari Maria. Dari hanya terima, sekarang dia mulai memberi sesuatu yang terbaik dari diri dia kepada Tuhan. Saudaranya yang namanya Lazarus, Lukas 10 mencatat di sana bahwa tidak ada data sama sekali tentang dia. Ini berarti bahwa ini persepsi saya. Yesus pada waktu itu sangat terkenal. Kemanapun dia pergi, banyak orang ingin ketemu dia. Yang luar biasa, Lazarus nggak tahu ada di mana. Tapi setelah peristiwa Yohanes 11, Lazarus sakit, dia mati, dan dia mengalami dibangkitkan pada hari yang keempat itu, Bapak Ibu Saudara. Sebuah pengalaman ilahi dan menjadi kesaksian besar bagi keluarga ini, bagi pribadi Lazarus. Ketika Yesus datang kembali di rumah dia, Alkitab bilang gini, Lazarus duduk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang berubah dari Lazarus yang tadinya tidak ada di rumah, sekarang duduk makan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa biar keluarga-keluarga hari ini melihat perubahan secara nyata terjadi dalam pribadi-pribadi yang ada di sana, seperti yang terjadi di rumah di Betani ini. Biar kita juga melihat yang belum diselamatkan, karena Tuhan menyatakan kemuliaannya, mereka juga diselamatkan. Amin. Mari lihat yang terakhir dari akibat mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, yaitu dikuatkan dengan kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Sehingga Alkitab bilang di dalam Kolose 1 ayat yang ke-10, orang itu atau dia atau kita menjadi sanggup menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya percaya hari-hari yang sukar, kita butuh kekuatan dan kuasa kemuliaan Tuhan menopang kita, supaya kita bisa menanggung, supaya kita bisa tetap tekun sampai masa ini berlalu, supaya kita tetap sabar menantikan karya besar Tuhan buat kita pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu 4 hal yang akan terjadi bagi orang yang mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sekali lagi, ayat-ayat ini menerangkan buat kita bahwa medianya yaitu karena hikmat dan pengertian yang kita terima, yang kita kejar, yang kita peroleh. Sehingga karena faktor itulah kita melihat akibatnya nyata dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya mau dorong Bapak Ibu Saudara, mari biar takut akan Tuhan ada padamu. Belajar untuk tunduk kepada semua kehendak Tuhan dalam berbagai aspek hidup ini. Dengan begitu engkau akan belajar memahami, engkau akan melihat, engkau akan berpikir, engkau akan bertindak, engkau akan punya pemahaman hidup yang ilahi, yang disebutkan sebagai hikmat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tangan, kita minta supaya hidup yang dikenan Tuhan, yang layak, itu kita alami. Kita minta supaya hidup yang berbuah, itu kita alami. Kita minta supaya hidup yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, kita alami. Kita minta supaya oleh kuat kuasa kemuliaannya, kita dapat menanggung, kita dapat tekun dan sabar menghadapi semua situasi yang sedang terjadi. Bapa, hamba-Mu berdoa, biar itu menjadi pengalaman kami pribadi demi pribadi. Itu terukur bagi kami. Itu juga menjadi sebuah tanda bagi kami bahwa kami telah menerima dan memperoleh hikmat itu, sehingga kami jadi orang-orang yang kuat. Kami jadi orang-orang yang berkemenangan. Hamba-Mu berdoa saat ini, Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang sakit, angkat tanganmu, letakkan
tanganmu yang satu ke dadamu, ke kepalamu, ke bagianmu yang sakit. Dan sekarang berseru kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, sembuhkan saya, pulihkan saya. Tuhan Yesus, darahmu, bilurmu sanggup menyembuhkan saya dari segala sakit penyakit yang saya alami. Karena itu saya percaya kesembuhan ilahi. Saya percaya bahwa kekuatan Tuhan menopang dan menyertai hidup saya. Hamba-Mu juga berdoa buat yang sedang bergumul dengan masalah kekurangan. Firman-Mu berkata, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kami juga akan melihat kekuatan Tuhan menopang kami. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Sehingga kami bersuka cita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hamba-Mu berdoa, berkati semua bentuk usaha yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Tuhan taruh hikmat, sehingga dengan hikmat itu kami peroleh pengertian untuk melakukan apa yang tepat untuk hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang hebat, orang kaya, orang top, orang besar, konglomerat yang berkata, kami hanya bertahan menghadapi situasi ini. Tapi kami berdoa biar anak-anak-Mu bukan hanya bertahan, tapi melihat miracle, kreativitas Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.